Halo guys, bertemu kembali bersama kita di Ngobrol Pintar. Buka-bukaan Buka pikiran bersama Ngobrol Pintar. Mbak Salsa, ya, pada siang hari ini kita mau mengadakan podcast kembali. Ya. Temanya apa, Mbak Salsa? Temanya Tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Oh. Dan juga intinya berkaitan dengan pembelajaran ya. Oke. Kita mengundang narasumber yang sangat kaya dengan informasi. Oke, kaya informasi, pengalamannya luar biasa. Tidak usah diragukan. Iya, oke ya teman-teman ya. Kita langsung kenalan aja. Betul. Ya, siapa dia, Mbak Salsa? Ini dia narasumber kita. Ya, Panas. Silakan Panas bisa memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Apa? Akil. Ya, maaf. Mas Akil dan Mbak Salsa ya. Perkenalkan, saya Bapak Ahmad Azwar Anas, bisa dipanggil Pak Anas. Pengajar di SD Islam Sultan Agung 13 Semarang. Dan terima kasih telah mengundang saya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Oke. Bisa langsung saja, Mas. Oke, langsung saja ya, tidak berlama-lama. Kita langsung saja nih. Kita akan bahas terkait dengan pembelajaran juga ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja ya, Pak ya. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang Pak di podcast ini. Iya. Menurut Bapak untuk mulainya bisa dijelaskan Pak kepada kami, apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam topik ini? Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran, baik akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk pembelajaran metode pembelajaran yang ingin saya sampaikan dan kemudian nanti bisa dikaitkan dengan tujuannya adalah ini metode bermain peran atau yang sering dikenal dengan metode role playing seperti itu ya. Karena di dalam metode ini yang saya pribadi saya merasa tertarik untuk mengeksplor atau sering saya lakukan metode ini di dalam pembelajaran saya kepada anak-anak, karena tujuan pembelajarannya itu menurut saya adalah yang pertama untuk meningkatkan kreativitas anak, yang kedua mengoptimalkan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif anak atau peserta didik. Kemudian yang ketiga itu pelatih anak untuk bisa berorganisasi atau bersosialisasi dengan baik seperti itu dalam mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh guru, baik dalam bentuk persepsi di awal bahkan sampai ke materi intinya, sehingga anak kemudian ada timbal balik untuk mengaplikasikannya seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Anas, Iya. dengan tujuan pembelajaran tersebut, apakah kemampuan peserta didik, bagaimana kemampuan peserta didiknya Pak Anas melihatnya? Iya, sepanjang pengalaman saya mengajar, terutama dalam waktu beberapa hari yang dekat kemarin itu, ketika saya melihat anak-anak, untuk kemampuan anak-anak di dalam menerapkan metode ini itu memang belum sepenuhnya atau tidak semuanya 100% anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik. Tetap ada yang namanya kendala seperti itu. Nah, mengapa anak-anak itu tidak bisa mengoptimalkan dalam menerapkan metode yang saya sampaikan ini? Karena memang metode ini itu kan metode namanya bermain peran ya. Artinya anak-anak itu drama, kemudian bermain peran, menampilkan dari, terutama yang saya angkat di sini ada dalam pelajaran agama, dalam pelajaran sejarah seperti itu. Ketika anak belajar materi pelajaran sejarah itu kan bosan, boring, maka dengan adanya, setelah mereka membaca, mereka mendapatkan materi dari guru itu, kemudian mereka unjuk kerja praktik ya. Mereka akan menjadi tokoh si A, tokoh si B, tokoh si C dan sebagainya. Ketika dalam peristiwa itu, alurnya, kemudian kronologisnya bagaimana seperti itu. Nah, cuman ada beberapa anak yang secara psikologisnya memang kadang dia
memiliki sifat yang mungkin kurang percaya diri ketika maju di depan gitu, atau mungkin ada siulan atau sedikit sindiran dari murid atau teman-temannya yang lain yang mungkin ketika anak itu maju itu kurang pede sehingga mendapatkan candaan yang nggak enak, kadang jadi minder. Tapi di situ peran guru untuk mengoptimalkan supaya ada aturan-aturan yang supaya anak itu tidak boleh membuli atau membercandai temannya yang ketika maju itu kemudian ada kesalahan dan sebagainya seperti itu. Oke. Kemudian Pak, apa sih alasan Bapak menggunakan model tersebut dan juga tujuan belajarnya Pak untuk belajar di kelas saat itu? Alasan saya berarti terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi yang pertama kreativitas, meningkatkan kreativitas. Jadi anak akan ketika membaca dalam teks sebuah peristiwa sejarah Islam, misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu, maka anak akan muncul kreativitasnya untuk ketika atau istilah bahasanya itu mengimprovisasi gitu. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang karena sejarah itu kan masa lalu. Artinya katakanlah kalau anak zaman sekarang ketika ada dalam materi, ketika dalam pembelajaran itu ada istilah bepergian anak-anak zaman sekarang naiknya minimal kendaraan roda 2 atau roda 4. Zaman dulu kan unta atau bahkan cukup berjalan kaki. Nah, maka anak bisa mengeksplor di situ bagaimana susahnya atau lelahnya kemudian ketika melakukan perjalanan mereka seperti ini seperti itu. Nah, jadi alasan saya adalah supaya anak kreatif dan tidak bosan ketika hanya membaca teks saja sejarah gitu, sehingga bagi anak-anak yang tidak suka membaca, ada hobi membaca, itu menjadi beban seperti itu. Selanjutnya Pak Anas, Iya. Dari tujuan pembelajaran dan pembelajaran tersebut, Iya. bagaimana Pak Anas untuk menemukan evaluasi pembelajaran tersebut untuk menilai pencapaian tujuan pembelajarannya itu dari 6 unjuk kerja? Ya, untuk penilaiannya lebih ke penilaian sikap, aspek psikomotoriknya dan afektifnya gitu. Karena untuk kognitifnya itu tetap nanti setelah anak unjuk kerja itu maju itu juga nanti untuk penilaian kognitifnya adalah saya memberikan asesmen formatif dalam artian seperti ulangan tertulis yang terkait peristiwa atau materi pelajaran yang mereka tadi tampilkan. Tapi itu katakanlah 50%, nanti 50%-nya saya nilai dari ketika anak itu maju itu sudah mereka punya kemampuan dalam mengolah psikomotorik dan afektifnya seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian tadi berdasarkan tujuan pelajaran yang sudah disampaikan dan juga modelnya, bagaimana Bapak memastikan pemahaman siswa itu agar menjadi lebih baik dan mungkin apa saja Pak kriteria yang dinilai? Ya, untuk memastikan dan kriteria yang dinilai. Untuk kriteria yang dinilai itu adalah yang pertama ketika dalam suatu kelompok, jadi kelas akan saya bagi kelompok dulu untuk anak-anak itu bisa maju mengaktualisasikan dirinya itu dalam materi seperti bermain peran. Maka ketika anak sudah berani maju dalam kelompoknya, itu sudah ada kriteria penilaian, artinya dia mempunyai kemampuan untuk berorganisasi dengan baik, seperti sosialisasi dengan baik, ada nilai sosialnya di situ. Kemudian berikutnya ke aspek dalam mereka itu bermain peran dalam menyampaikan itu. Nanti di situ saya nilai aspek kelincahan dan secara psikomotorik dia itu penampilannya bagaimana, atau dalam memahami urutan ceritanya itu bisa memerankan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk ekspresi penjiwaan itu masuk ke dalam kriteria yang afektifnya, untuk dia itu bisa menampilkan menjiwai dari peran yang dimainkan atau tidak. Misal kalau dia menjadi tokoh yang antagonis atau yang jahat, pasti kan karakternya kan lebih ke tidak cengengesan ya, tapi mungkin keras, galak, tegas dan sebagainya seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Anas, bagaimana cara Pak Anas untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar atau pembelajaran unjuk kerja itu? Ya, itu tetap semuanya akan saya libatkan, karena yang pertama saya akan menyampaikan bahwa ini bagian dari ulangan harian dalam bentuk penilaiannya yaitu penilaian unjuk kerja. Jadi ulangan tidak hanya tertulis saja yang pertama itu, sehingga memang kadang-kala dalam anak itu ada yang kadang-kala mungkin 1-2 ada nggak mau terlibat, kadang ada yang pasrah, Pak saya nggak mau ikut gitu, saya malu, minder, takut dan sebagainya, nggak percaya diri.
Sebelum dan ketika anak memilih kelompok pun kadangkala juga mereka ketika disuruh milih sendiri, ada anak beberapa yang tidak mau bersosial dengan baik, mereka tidak bisa memilih kelompok atau bahkan ada anak yang nggak mau mengajak anak itu, jadi ada ya kayak dikucilkan. Maka untuk keterlibatannya misalnya ada 20 anak dalam sekelas itu, nanti saya buat misalnya ini udah disetting ya melingkar, itu anak-anak melingkar, nanti yang tak suruh berhitung 1 sampai 5. Jadi ada 5 kali, ada 4 kali hitungan. Nanti yang merasa nomor 1 dengan nomor 1 yang di depannya berarti satu kelompok, yang 2 dengan 2, dan nanti saya gitukan terus sehingga nanti itu ya bisa dikatakan pembentukan kelompoknya secara acak, dan mau tidak mau anak nanti akan dapat teman sosial yang baru dalam membentuk kelompok. Jadi semuanya terlibat lah, intinya seperti itu. Pertama saya buat game dulu seperti itu. Jadi biar mereka bisa mengikuti atau menikmati gitu. Terkait hal itu Pak, situasi atau kondisi seperti apa yang bisa membuat ide-ide besar terasa lebih menarik, konkret dan langsung relevan bagi peserta didik Pak? Untuk ide-ide gimana tadi maksudnya, untuk lebih spesifiknya Mas? Maksudnya adalah dari terkait pembelajaran tadi, bagaimana ide atau topik itu biar lebih menarik Pak, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang misal dalam pelajaran yang saya ampu, pelajaran PAI terutama yang ada di aspek sejarah seperti itu juga memang tidak bisa semuanya untuk dipraktekkan. Jadi memang ada topik besar, maka ide-ide yang nanti akan dari mata pelajaran PAI di aspek sejarah itu, nanti ketika anak-anak saya beri tugas untuk memahami atau membaca di materi itu mana yang menarik gitu. Jadi ada ide nanti supaya anak yang memberikan idenya. Jadi anak yang praktek, sehingga anak yang ingin ini menarik ketika ada kejadian seperti ini, seperti itu. Misal ketika dalam sejarah misal ada proses ini contoh ya, misal dalam proses Abu Bakar membebaskan seorang budak misalnya. Di situ ada pertikaian dengan orang kafir dan sebagainya. Ketika itu dirasa seru untuk bagi anak bahwa ini menarik gitu. Ada hikmahnya juga, maka nanti kemudian itu yang ide-ide itu yang nanti mungkin bisa seragam pada hari itu, pakai itu dulu tidak apa-apa, atau nanti besoknya lagi ketika ada masih dengan bab yang sama, nanti dicari lagi materi yang boleh beda seperti itu. Jadi ide-idenya itu nanti anak untuk yang menariknya yang di bagian mana seperti itu. Nah Pak, tentu saja kan banyak ya Pak cara untuk menarik perhatian anak-anak itu. Apakah ada cara atau pendekatan lain selain role play yang Bapak gunakan untuk menarik minat anak-anak? Ya, selain metode role play atau metode bermain peran ini adalah pernah itu saya sampaikan ke anak, dan kemudian saya praktekkan misalnya metode kalau salah metode artikulasi. Jadi anak-anak itu selama ini kan anak-anak itu hampir di setiap pembelajaran ya itu guru itu yang aktif, anak pasif. Bahkan dalam penyampaian soal, ulangan atau apapun gitu, itu guru yang memberi soal, anak yang menjawab gitu. Jadi ibarat makan itu anak kecil itu selalu disuapin gitu. Nah, maka ini bisa dibalik. Jadi sekali-kali juga anak itu membuat pertanyaan dari soal dari materi yang ada. Anak membuat soal sendiri, dan soal itu nanti ditukarkan dalam satu kelompok dan kelompok yang lain. Nah, jadi nanti kelompok lain yang menjawab dari pertanyaan kelompok yang kemudian itu seperti itu. Jadi itu kalau tidak salah metode yang pernah saya praktekkan artikulasi. Jadi anak saling tanya jawab mengenai skop materi yang ada seperti itu. Jadi dia bertanya, nanti yang temannya menjawab. Nanti guru yang meluruskan yang memberikan informasi jika ada yang mungkin ada yang salah dan sebagainya seperti itu. Luar biasa. Kadang Pak, di dalam pembelajaran itu kan anak merasa bosan nih Pak. Ya. Misalkan tadi dengan model atau pendekatan role playing, misalkan anak terasa bosan, nah itu bagaimana Pak pendekatan yang diberikan untuk Bapak untuk mendukung minat anak-anak tersebut?
sesuai minatnya. Iya betul. Apa namanya, untuk mengatasi kebosanan ya tentu apa namanya, ice breaking atau game lah. Jadi bahkan yang sekarang yang diminati anak-anak itu adalah game. Jadi apa namanya, maka oleh karena itu sebelum saya memulai anak-anak supaya nanti mempraktekkan untuk kerja metode role playing ini, maka anak-anak saya beri game dulu. Bahkan untuk pembentukan kelompok pun itu mereka itu mencarinya dengan suatu game dalam permainan itu, sehingga mereka seru. Seperti itu. Ruang kelasnya juga sudah apa namanya saya setting dengan dibantu anak-anak untuk apa namanya luas gitu. Jadi anak-anak itu ya malah kadang seperti di apa namanya pembelajaran pramuka. Jadi anak-anak happy dulu. Nanti kalau bahkan udah mulai capek minum dulu, nanti baru terus kemudian mulai untuk nanti kalau di tengah-tengah situasi apa namanya dalam unjuk kerja atau praktek anak-anak itu kok ada kebosanan lagi ya, nanti apa namanya memang dengan waktu kurang lebih 1 atau 2 jam itu dalam pertemuan itu guru memang harus bisa-bisanya apa pintar-pintar untuk menyampaikan SPG, game dan sebagainya seperti dalam apa namanya untuk pembelajaran di masa kini gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Anas. Nah, kan terkadang Pak Anas kan juga ini ya dihadapkan dengan hambatan-hambatan dalam Iya. pembelajaran. Apa saja sih faktor Pak Anas yang menurutnya Pak Anas dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, peserta didik itu dapat membuat keputusan sendiri. Nah, menurut Pak Anas itu faktor apa saja yang Pak Anas lakukan untuk meningkatkan itu? Ya, faktor yang saya lakukan tadi Iya, ya, Mas, ya. betul. Yang untuk apa namanya meningkatkan Kepercayaan diri, terus meningkatkan imajinasi atau peran siswa dalam pembelajaran seperti itu. ya, itu apa namanya terkait masih dalam metode role playing itu kan nanti anak akan bermain peran. Memang ketika apa namanya anak mau bermain peran, mereka memang sudah ada gambaran, tapi mungkin apa namanya mereka udah punya gambaran tentang dialog ya, tapi kan mungkin alur atau ceritanya atau hal-hal yang nanti akan mau dipraktekkan itu kan mereka itu belum ada contoh yang baik, maka untuk menarik minat untuk apa saya dekati dengan saya putarkan video dulu contoh apa namanya sejarah aslinya itu seperti ini gitu. Sejarah aslinya dalam pembelajaran PAI yang bagian sejarah itu aspek sejarah, maka ini ada contoh saya putarkan di YouTube apa namanya sejarah aslinya seperti ini. Nanti kamu berperan seperti ini. Jadi kemudian di situ apa namanya anak-anak untuk anak SD itu kan audiovisual. Jadi ketika melihat itu mereka sudah ada gambaran dan mereka tertarik itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada gambaran secara audiovisualnya, memang mereka itu jadi nggak menarik. Yang ada itu mereka jadi mau maju aja, kadang iri-irinan gitu. Kamu aja gitu, Kak. Kamu dulu gitu. Jadi dikasih contoh dulu gitu. Misal bahwasanya kita tadi udah sharing nih mendapatkan Iya, betul. ilmu terkait dengan role playing tadi di pelajaran. Nah, bahwasanya ternyata role playing ini asik juga ya Mbak Sal ya. Iya, asik sekali Mas. Asik sekali. Pertama untuk apa tadi misalkan berperan ketika zamannya Nabi gitu nih Pak tadi Pak. Iya, misal seperti itu. Dulu pernah nggak Mbak Sal di sekolah pengalaman Mbak Sal pakai metode role playing? Sepertinya pernah, Pernah ya. cuman tidak di pembelajaran agama Mas. Bukan. Iya. Yang lain dong. Iya, yang lain. Mungkin di pembelajaran yang lain juga bisa sih. Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia, misalnya Iya, yang betul. kayak dongeng, kemudian apa itu kan banyak ya di pembelajaran Iya, seperti itu betul. bisa. Ya. Baik Pak, kita lanjutkan nih Pak. Kalau berbicara tentang pencapaian puncak dari seorang siswa, kegiatan belajar apa yang menurut Bapak bisa benar-benar mendukung penampilan kemampuan terbaik mereka? Bagaimana cara Bapak mendesain kegiatan tersebut untuk memfasilitasi potensi mereka Pak? Nah, untuk apa namanya tentang memfasilitasi potensi ya. Ini apa namanya kebetulan kalau di sekolah kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Jadi apa namanya di sekolah kami ada kegiatan ekstrakurikuler yang cukup menarik. Jadi mini drama atau teater. Jadi apa namanya termasuk baru. Nah, ini apa namanya anak-anak minatnya di situ. Jadi untuk itu juga untuk meningkatkan seperti. Jadi memang ada guru kami dari yang mengampu bahasa Indonesia, kebetulan dari orang teater juga itu apa namanya waktu itu ketika ada ekstrakurikuler itu kemudian anak-anak banyak yang penasaran karena ada beberapa properti yang menarik dan sebagainya. Nah, itu
sepertinya itu banyak sekali mendukung, dan ketika dalam kegiatan ekstrakurikuler teater itu juga saya sampaikan ke pelatihnya atau pembinanya untuk ceritanya tidak jauh-jauh dari yang ada dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya dalam pelajaran agama aja sih, juga pelajaran yang lain. Jadi itu juga supaya anak-anak juga sambil belajar, dan orang tua juga senang ketika anak ikut kegiatan yang di luar pembelajaran resmi itu, tapi juga nanti muaranya itu adalah mendukung peningkatan prestasi belajarnya secara akademik itu. Nah, karena banyak yang wali murid atau orang tua itu yang kadang-kala ketika anaknya terlalu sibuk dalam kegiatan ekstrakurikuler atau apa yang tidak berbanding lurus untuk peningkatan prestasi belajar akademik, itu juga kadang-kala banyak yang kemudian tidak suka atau tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, maka kami mencari beberapa ekstrakurikuler yang nanti muaranya adalah bisa untuk meningkatkan hasil belajar seperti itu. Nah, mungkin ada yang penjelasan saya mungkin tadi ada yang belum jelas atau mungkin masih ada yang kurang tentang pertanyaan tadi Mas Agil, mungkin bisa diulangi lagi atau bagaimana? Ada yang lain terkait? Ya, lanjut saja dulu ya. Nah, untuk membantu peserta didik berkembang lebih jauh Pak Anas, bagaimana Bapak memandu anak-anak supaya anak-anak itu memikirkan kembali tentang pemahaman yang sudah mereka pelajari seperti itu? Ya, ini seperti itu. Ada beberapa trik yang saya lakukan, yaitu kalau istilahnya kalau di SMP SMA itu ada bimbingan konseling ya. Jadi ini juga terutama guru agama seperti saya juga sebagai itu kami juga membuka layanan gitu baik di luar jam pelajaran atau ketika jam pelajaran. Beberapa anak yang saya anggap gitu memiliki masalah belajar misalnya, maka saya dekati, bahkan saya panggil gitu. Jadi ketika anak yang lain mengerjakan tugas, ada beberapa anak yang kadangkala secara pribadi saya ajak bicara empat mata, baik kalau tidak terlalu privasi banget ya di dalam kelas, kalau privasi banget masih bisa di luar. Kalau misalnya kalau terkait masalah sikap ya saya sampaikan, tapi kalau terkait masalah pembelajaran, nah ini juga penting sekali. Jadi saya berikan trik-triknya supaya kamu lebih semangat belajar itu bagaimana, seperti itu. Jadi juga pendekatan secara personal juga penting bagi guru kepada muridnya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak bisa meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik? Apa peran revisi dalam proses pembelajaran tersebut, terutama yang melibatkan dengan penilaian diri dan umpan balik dari guru atau teman sejawat? Untuk dalam metode role playing ini penilaiannya tidak hanya dari saya sebagai guru, tapi juga anak-anak dari kan dalam berdiri sebagai kelompok ya, maka anak yang tidak tampil ketika dalam yang kelompok yang lainnya itu juga ikut menilai, ada form penilaiannya seperti itu. Jadi anak itu bisa menjadi penilaian teman sejawat seperti itu. Nah, jadi kemudian untuk meningkatkan itu puncaknya itu adalah ketika digelar karya P5 gitu, proyek penguatan prestasi Pancasila itu nanti juga itu ditampilkan. Jadi hasil yang terbaik dari beberapa kelas yang nanti saya tunjuk untuk nanti layak, nanti saya berikan properti untuk nanti tampil. Jadi anak-anak ada motivasi ketika dalam pelajaran yang pernah saya sampaikan dengan metode ini itu memang ada muaranya, dan nanti yang tampil dalam gelar karya P5 itu sudah pasti ada semacam hadiah lah untuk penghargaan bagi anak-anak yang sudah tampil dan maju menampilkan bentuk kerjanya selama dalam pembelajaran itu, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Mas, ya. Bagaimana Bapak bisa mendorong peserta didik untuk benar-benar merenungkan pembelajaran? Selain apakah dengan bimbingan konseling tersebut sudah cukup atau ada tambahan lain yang tadi? Ya, kalau menjawab pertanyaan itu memang yang pertama bimbingan konseling itu kalau dengan anak sendiri itu saya katakan mungkin keberhasilannya itu mungkin ada yang setiap anak beda-beda. Mungkin ada yang anak itu ada yang ketika dituturi atau dinasihati secara langsung oleh guru, ada yang mungkin 70% dia berubah, ada yang mungkin hanya 50 atau kadang bahkan gagal karena mereka itu gagalnya itu mungkin mereka punya permasalahan yang tidak mereka
tidak mereka tanggung sendiri, karena itu mungkin masalahnya itu ada di rumah juga. Komunikasi dengan orang tua juga sangat perlu gitu. Jadi apalagi untuk anak seusia SD, memang adanya WA group itu tidak hanya sebatas untuk guru menyampaikan info aja terkait kegiatan akademis, tapi juga kadangkala guru juga selalu setiap hari itu di WA group itu menyampaikan nasihat-nasihatnya seperti itu. Dan guru juga untuk itu, kalau untuk guru SD terutama itu, baik yang wali kelas atau non wali kelas, rata-rata memang sering dapat jabri dari orang tua atau mungkin dari pihak guru sendiri. Kayak saya gitu mungkin perlu, ini saya rasa ini anak ini perlu karena saya udah tahu datanya orang tuanya, nomornya, nanti kemudian saya ajak komunikasi, karena terkait ada beberapa anak yang mungkin bermasalah seperti itu. Jadi untuk terkait sikap, karakter, atau mungkin kendala dalam memahami pelajaran, kenapa bisa ini kok jatuh sekali, ada masalah apa dan sebagainya. Karena memang rata-rata anak SD itu, contoh misalnya setiap hari ada yang datang terlambat, mereka tak tanya, kamu bangunnya kesiangan? Enggak Pak, gitu. Kenapa ke sekolah datangnya kok nggak pernah bisa kasih, kok agak terlambat? Ya karena papa biasanya ngantar jam segini gitu. Nah, itu kan berarti kan bukan kesalahan anak. Sebenarnya anak udah bisa siap, bahkan anak udah buru-buru, ayo Pak atau Mah minta dianterin, tapi mamanya mungkin sibuk ini itu. Kan orang tua kalau beda dengan mungkin anak seusia SMA yang mungkin udah bawa kendaraan sendiri atau naik angkot sendiri, sehingga sampai sekolah itu contoh dalam masalah kecil ya, kedisiplinan. Jadi anak SD itu memang nggak bisa kalau dalam hal pembelajaran, karakter atau apapun kok kemudian disalahkan sepenuhnya, itu nggak bisa. Karena orang tua, apalagi maaf kalau orang tuanya broken home, itu juga lebih parah, itu efeknya kena gitu. Gitu. Jadi harus ada komunikasi seperti itu. Ya selain untuk kalau konseling itu kan hanya terbatas dengan anak secara langsung di sekolah, tapi di luar itu kan mungkin kita bisa dari hati-hati pelan-pelan dengan orang tuanya seperti itu atau wali siswanya. Sangat luar biasa sekali ya Mbak Sal saya. Sekali info yang kita dapat ya Mas. Iya betul sekali. Yang sebelumnya mungkin saya belum pernah mengalami Pak. Dari sini kan ibaratnya tahu bocoran sedikit gitu. Juga mungkin saya bisa melakukannya apa di lain kesempatan. Suatu bocoran yang tidak bikin basah ya. Kalau ini bikin basah tapi seger. Iya, dulu. Itu dulu Pak. Baik Pak Anas, sekarang kita bahas tentang penilaian diri siswa. Nah, bagaimana cara Bapak itu untuk membimbing peserta didik dalam proses penilaian diri atau evaluasi dirinya mereka? Penilaian diri ya, cara saya untuk membimbing anak itu menilai dirinya sendiri. Iya betul. Ini seperti saya buat pertanyaan seperti angket. Jadi anak itu mengisi, misal saya telah melakukan ini, mampu dan tidak. Nah, itu mungkin untuk teknisnya seperti itu formnya gitu. Jadi penilaian diri ya tentang itu ya apa yang anak itu mampu atau tidak dalam penguasaan materi, dalam sikapnya dia selama mengikuti pembelajaran, seperti itu ya kurang lebih. Jadi di situ seperti saya lihat di beberapa di kurikulum Merdeka itu juga di bagian akhir materi itu refleksi, setelah itu di bagian akhirnya itu kan ada, yaitu termasuk refleksi itu. Jadi penilaian diri. Jadi ini anak sudah memahami ini atau belum dan sebagainya seperti itu. Dan itu juga anak yang mengisi sendiri, dipandu oleh guru, dicek oleh guru, ditandatangani oleh guru seperti itu. Memang di kurikulum Merdeka ini lebih itu ya Mbak Sal ya, memfokuskan di akhir itu ada refleksi gitu ya, selalu gitu ada refleksi. Selain siswa juga mungkin ada guru juga guru juga seperti itu. Bagaimana peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri di akhir pembelajaran Pak, dan bagaimana Bapak memotivasi peserta didik tersebut? Iya, anak saya libatkan untuk semuanya, untuk menilai dirinya sendiri. Dan sebenarnya kalau menurut saya itu ada satu penilaian yang untuk menilai ya teman minimal itu teman sejawat semejanya itu gitu. Kadang-kala jadi setelah diri anak menilai diri sendiri, kemudian menilai temannya dengan
dengan bentuk bisa dengan bentuk pertanyaan, indikator pertanyaan yang sama, bisa berikan indikator yang berbeda. Kemudian untuk setelah itu saya beri motivasi bahwa pentingnya dalam memahami pelajaran itu nanti manfaatnya tidak dirasakan secara langsung memang, tapi saya tekankan anak-anak untuk di dalam memahami materi, di dalam belajar ini ada tujuan utama sebagai manusia itu dalam hidupnya itu untuk beribadah, itu salah satu motivasinya. Kemudian yang kedua juga itu sebagai bentuk bakti mereka kepada orang tua yang orang tua telah menyekolahkan mereka, sehingga mereka bentuk ucapan terima kasih atau baktinya adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh, memahami materi dan mengikuti apa yang diperintahkan atau dinasihatkan oleh guru, seperti itu. Tentunya nilai-nilai positif lah untuk apa yang disampaikan gitu. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak membantu peserta didik melihat apa yang telah mereka pelajari, apakah sudah sesuai atau membutuhkan perbaikan lebih lanjut? Ya, tentunya ada perbaikan bagi yang terutama bagi yang kurang. Kalau secara umum itu kalau dalam penilaian berarti ada remedi, pengayaan, seperti itu. Itu juga tentunya ada evaluasi gitu yang saya sampaikan ke anak-anak gitu, dan setiap anak juga setelah akhir bab atau materi yang saya sampaikan juga selain refleksi juga itu jadi ada remedi jika memang dia itu nilainya kurang, seperti itu, atau kurang dalam pemahaman. Tapi kalau dirasa ketika waktu masih cukup dan anak-anak itu memang hampir rata-rata tidak ada yang kurang dalam memahami pelajaran itu, maka tentunya ada pengayaan, jadi semacam soal evaluasi yang lebih hot gitu untuk yang tentunya lebih update gitu, seperti itu. Selanjutnya Pak, setiap peserta didik memiliki kebutuhan perkembangannya masing-masing, baik belajar masing-masing dan juga minat yang berbeda Pak. Menurut Bapak, bagaimana bisa mengakomodasi keberagaman tersebut dalam proses pembelajaran di mana tetap dalam ruang lingkup tujuan pelajaran tersebut? Ya, ketika dengan tujuan pembelajaran yang sama tetapi berbeda-beda inputnya, seperti itu, anak-anak gitu bawaannya dan lain sebagainya itu, maka memang untuk saat ini di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu maka dengan adanya sebenarnya itu belajar berdiferensiasi itu seperti kayak semacam layanan yang berbeda tapi menuju satu tujuan yang sama, seperti itu. Ya, itu memang perlu diterapkan oleh masing-masing guru, sehingga kalau saya pribadi untuk dalam mengelola itu juga tentunya tidak setiap anak itu mungkin akan mendapatkan tugas atau proyek yang sama gitu, seragam gitu dalam satu kelas itu. Mungkin dalam satu kelas yang terdiri dari beberapa puluh anak dan berbagai macam karakter itu juga nanti ada mungkin tidak terus 20 anak di kelas kemudian ada 20 proyek yang berbeda sih, enggak juga, tapi setidaknya ada beberapa yang saya petakan mungkin berapa persen itu yang mungkin anak-anak ini memang ketika mengumpulkan tugasnya atau proyeknya sampai di sini itu ya cukup, artinya nilainya memang sudah sama dengan yang mungkin buatnya lebih dari itu, karena memang dia ada yang mungkin dia itu memang kalau mau di-up kayak apapun tuh memang kemampuannya hanya segitu, tapi usahanya, kemudian kerja kerasnya itu juga dinilai gitu, mereka usahanya untuk dalam belajar sampai semaksimal itu, walaupun hasilnya memang tidak seperti teman-temannya yang sempurna, seperti itu. Nah, baik, terkadang Pak Anas dalam menyusun rencana pembelajaran, di tengah pembelajaran itu ada situasi yang berubah, tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak sudah susun, seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menyesuaikan kondisi tersebut supaya itu pembelajarannya itu tetap berjalan dan aktif gitu? Ya, itu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kalau sekarang namanya itu modul ajar. Jadi ada itu memang pasti, karena contoh mungkin ketika guru sudah menyusun modul ajar atau RPP yang sudah demikian rupa dengan pola waktu yang sedemikian rupa, ternyata ada
kegiatan yang kemudian itu harus libur, ada kegiatan apa yang kemudian akhirnya itu kan waktunya berkurang, itu masalah waktu misal, atau mungkin ketika ada beberapa hal yang kendala-kendala seperti itu, maka untuk tetap mencapai dalam tujuan yang sama, ya maka ini itu nanti akan saya alihkan ke project seperti itu ya, bukan tugas yang memberatkan seperti banyak PR enggak sih, kalau zaman sekarang enggak seperti itu, cuman ada beberapa yang misalnya di modul ajar saya itu ada 5 hal yang harus saya sampaikan, karena hanya 3 yang tersampaikan karena ada beberapa kendala gitu, maka yang 2 hal ini juga mungkin terakhir waktu misal nggak cukup saya sampaikan di kelas, maka yang 2 ini di antara 5 ini saya petakan dulu, kayaknya yang 2 materi ini cocok lah untuk saya sampaikan dalam bentuk penugasan atau proyek aja gitu. Nanti ketika dikumpulkan itu anak nanti bisa saya feedback lagi untuk tentang mulai awal pengerjaannya bagaimana, sehingga anak nanti juga ini materinya ini seperti, jadi tidak ketinggalan walaupun memang sudah nggak sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan di awal metodenya karena sudah berubah seperti itu. Baik Pak, dari proses belajaran yang sudah Bapak laksanakan, pengalaman belajar apa yang menurut Bapak paling efektif untuk membantu peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman materi yang Bapak ajarkan? Ya, untuk pembelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran PA itu kan ranahnya sosial ya. Pelajaran PA itu lebih ke sosial. Jadi mungkin bidang disiplin ilmunya tidak sama seperti matematika gitu. Maka untuk pembelajaran sosial itu memang banyak metode gitu. Tapi untuk meningkatkan itu ya tadi yang saya sampaikan di awal adalah metode role playing tadi seperti itu, karena khususnya ini istilahnya wabil khusus gitu ya untuk untuk pelajaran yang anak itu nggak bisa menjangkau, yang terutama yang saya katakan adalah sejarah gitu. Sejarah itu apalagi yang saya temukan ya anak-anak misalnya dalam pembelajaran di pelajaran IPA atau IPS itu kan ada pelajaran tentang kerajaan-kerajaan gitu, itu kan asing gitu, sekarang nggak ada kerajaan gitu kan, yang ada pun juga nggak seperti dulu gitu, dan itu juga kalau gurunya kreatif juga bisa itu mungkin ketika ada dalam materi itu yang dalam sejarah itu mungkin ada pengambil alih kekuasaan apa, ada ini mungkin bisa dibentuk dalam dialog seperti nanti ada kalau menarik ada propertinya atau apa, jadi anak itu ada di situ memang kreativitas, ekspresi itu, sehingga mereka itu kan menurut saya akan terkenang gitu sampai nanti dia bahkan sudah lepas dari materi itu atau lulus pun bahkan mereka itu ingat kalau di materi pelajaran ini itu karena dia yang menyampaikan sendiri, misal ada berperan jadi raja, dia ngomong kayak gini-gini, itu dia akan ingat. Karena kalau hanya sekedar baca buku atau menghafal materinya itu terasa membosankan seperti itu dan berat bagi anak-anak, khususnya di anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu yang mungkin nggak nyaman kalau hanya sekedar baca gitu dan lebih banyak nggak paham kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau selanjutnya Pak, kan ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman ya Pak, antara peserta didik atau dalam penyampaian Bapak ke peserta didik. Bagaimana Pak Anas meminimalisir kemungkinan hal itu? Misal tadi yang role kerajaan, ada anak yang jadi raja tapi pengennya jadi apa seperti itu. Kesalahpahaman, meminimalisir kesalahpahaman itu seperti apa menurut Pak? Ya, untuk meminimalisir itu kalau dalam metode role play memang ada beberapa cara sih untuk guru yang menentukan atau untuk demokratisnya ya anak-anak yang menentukan sendiri, tapi ketika mungkin terjadi konflik di dalam kelompok atau anak itu sendiri sehingga demokratisnya nggak bisa dimunculkan, maka mungkin bisa dengan undian, maka dengan diundi atau dengan cara yang kemudian akhirnya anak ya mau tidak mau harus menerima dan mereka harus belajar dari peran yang baru yang mungkin akan didapatkan seperti itu dengan tidak memaksa lah. Jadi ya itu gimana ya, itu relatif kalau itu menurut saya. Jadi karena memang betul tetap anak ada yang pengennya, dan rata-rata kalau anak cenderungnya pengen jadi orang yang baik misalnya seperti itu. Aku jadi orang jahat gak mau gitu, takutnya kalau jahat itu stigma aku tuh nanti di luar jahat, padahal enggak kan, hanya acting. Tapi anak SD itu kan polos ya, jadi kan dia pengennya jadi orang baik terus misalnya gitu. Nah, itu juga ada nanti guru memberikan pemahaman ya seperti itu. Oke, terakhir Pak,
terkait dengan pengelolaan waktu dan struktur pembelajaran. Bagaimana cara Bapak mengatur dan mengurutkan pengajaran agar bisa maksimalkan keterlibatan peserta didik dan efektif dalam pembelajaran? Ya, ini waktu yang paling penting memang. Jadi dalam satu kali pertemuan ketika ingin menjalankan metode role play yang seperti saya sampaikan tadi, maka juga perlu dilihat nanti dalam pembelajaran itu kan ya guru ketika masuk mulai pelajaran mesti harus ada persepsinya. Nanti itu dihitung berapa menit, misal 1 atau 2 menit, 3 menit. Kemudian nanti mau ice breaking dulu atau untuk kelompok fun game-nya itu nanti dibuat berapa 5 menit atau berapa, sebenarnya nanti tinggal berapa menit sisanya nanti mau dihitung ada berapa kelompok. Jadi itu nanti yang memang harus sebelumnya memang guru harus membuat perencanaan dulu terkait waktu. Jadi tidak asal kemudian ini ada 20 anak, udah ya anak-anak yang bagi 5 kelompok. Tidak gitu juga. Kalau memang saat itu waktunya terbatas, kemudian banyak, kadang-kala kan ketika waktu itu habis bukan karena kadang guru datanya terlambat karena mungkin sedang dipanggil kepala sekolah, ada acara apa, masuknya telat, udah mereng-reng bagus gitu untuk timingnya, maka ya harus seperti itu dia harus mau merubahnya. Yang tadinya udah punya angan-angan nanti anak ada 4 kelompok maju, wah ini kelamaan, nanti mungkin diringkas aja jadi mungkin 2 kelompok, 3 kelompok seperti itu. Jadi itu waktu yang paling utama terutama dalam metode role playing ini, karena anak kalau udah tampil, apalagi terutama anak-anak yang tampilnya ingin bagus itu mungkin kadang malah melebihi waktu. Sebenarnya tidak apa-apa karena bukan lomba ya, kalau lomba kan dibatasi, jadi nggak ada diskualifikasi, tidak ada lanjut gitu, malah itu menarik juga, tapi kan kasihan yang lain gitu. Jadi tetap waktu guru harus membuat schedule-nya dulu gitu, time schedule-nya harus ada seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali ya Mas Agil. Iya betul Mbak Salsa. Podcast kali ini bersama narasumber yang sangat luar biasa juga. Teman-teman semua Pak Anas ini sangat luar biasa, sangat informatif juga. Kita juga jadi dapat banyak ilmu ini. Iya betul Mbak Salsa. Dapat ilmu, dapat sharing informasi juga yang nanti insya Allah mungkin saya yang Mbak Salsa sebagai calon guru insya Allah Pak nanti bisa seperti Pak Anas lebih malah harus bisa lebih. bisa menerapkan role playing, dan juga saya di sini juga perlu belajar kembali baca-baca dan juga mencoba gitu Mbak Salsa. Baru ya untuk kita ya. Iya baru sekali. Sebelumnya terima kasih Pak Anas. Sama-sama. Saya sudah meluangkan waktu untuk kami di acara podcast ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak bermanfaat. Amin. Khususnya untuk kami dan juga untuk para penonton pastinya. Dan sampai jumpa di lain waktu Pak. Dan nantikan episode podcast kita selanjutnya di podcast Ngobrol Pintar. Buka-bukaan. Buka pikiran bersama Ngobrol Pintar. Bilangnya sebagai guru pamong atau sebagai apa? Saya sebagai narasumber